senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Kegelapan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Minta tidak minta, suka tidak suka, pasti otomatis. Kalau ada kuasa kegelapan yang melemahkan dan tidak bisa bangun anak itu 3 hari, istrinya bilang ada pampers, ada mau kasih pakai pampers karena tidak bisa bangun. Iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang memberikan kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Saya percaya sadar tidak sadar, kita sadar tidak sadar bahwa kita ini ada di dalam kehidupan masing-masing. Kita yang tahu tentang kehidupan kita ketika kita tidak punya damai sejahtera, ketika kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak bergairah, kita tidak punya niat untuk mendengarkan kebenaran firman, hal-hal yang rohani, kita sulit, lemah. Itulah tanda-tanda awal daripada kekuatan iblis. Kalau kita membiarkan bahwa kehidupan kita lepas dari kontrol, maka saya percaya kegelapan akan mengintimidasi kita. Bapak mama, yang saya mau bilang pada saat ini, pekerjaan iblis itu nyata. Kalau pekerjaan iblis itu nyata, berarti pekerjaan Kristus yang sebaliknya itu lebih nyata. Kalau ada kegelapan, pasti ada terang. Kalau kegelapan dalam ruangan ini, gelap gulita dalam ruangan ini, ya saya tidak susah-susah kok. Kontak lampu, terang hadir. Kegelapan di mana? Hilang kegelapannya. Lari kemana itu gelap? Karena saya menghadirkan terang. Kontak lampu, terang. Ketika saya matikan lagi lampu, gelap lagi datang. Tapi ketika saya kontak lagi lampu, terang lagi hadir. Di manakah tadi itu kegelapan? Maka di dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar menghadirkan Kristus. Suka tidak suka, kita lemah, kita tidak berdaya. Kehidupan semakin hari semakin hancur. Saya mau bilang, jangan kita andalkan kekuatan diri sendiri. Tadi ada lagu tadi ya, mana kabaret? Tadi lagu apa tadi? Tidak andalkan kekuatan kita. Amin. Kita hanya andalkan Kristus yang bisa berperan. Jangan kita menganggap bahwa kita ini hebat. Sebentar kita akan jatuh. Amin. Manusia tidak ada yang hebat. Manusia ini rapuh. Manusia ini debu tanah saja. Jangan kita bangga dengan kekuatan kita. Jangan kita bangga dengan kebijaksanaan kita. Jangan kita bangga dengan kekayaan kita. Tapi banggalah jikalau kita memahami dan mengenal siapa itu Allah, sumber belas kasihan, Allah adalah sumber keadilan, Allah adalah sumber kebenaran. Dialah yang kita banggakan di dalam kehidupan kita, karena dari situlah muncul kehidupan di dalam diri kita. Kehidupan Kristus kita memang membutuhkan hari-hari ini. Tetapi tidak seperti kekuatan iblis yang biasa-biasa saja dia akan hadir. Tapi kekuatan Tuhan membutuhkan sebuah ketaatan murni. Ketaatan Bapak Mama, kesungguhan, ketulusan hati, keteguhan hati. Dibutuhkan itu yang membutuhkan proses, namanya proses. Banyak orang tidak mau membutuhkan proses, mau jalan pintas di dalam kerajaan Allah, di dalam hal-hal kerajaan Allah yang berbau dengan kebenaran, berbau dengan kekuatan, berbau dengan terang. Tidak ada istilah jalan pintas. Jalan pintas itu yang dipunyai oleh dunia yang ujungnya menderita penderitaan di LP sana. Tapi kita diizinkan harus melewati yang namanya proses. Karena lewat tangan Tuhan kita diproses. Suka, duka, senang, susah, kecewa dan gembira, dan segala-galanya diproses kita. Sakit, sehat, kita diproses. Miskin dan kekurangan, kita diproses. Gunanya untuk kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Amin. Proses ini adalah memang rasanya sakit, tapi
Tuhan tahu dalam proses itu akan menuju kepada pertumbuhan iman. Penderitaan yang kita lewati itu harus menuju kepada kesuksesan. Penderitaan itu hanya membentuk iman kita lewat pembinaan di dalam kehidupan ini. Iman itu bertumbuh dari proses penderitaan dan firman Allah. Amin. Tanpa engkau melalui sebuah proses, memang kita mau jalan pintas. Siapa yang tidak mau jalan pintas? Tapi lewat proses itu kita akan lihat, kita akan keluar yang dikatakan oleh firman Tuhan pertama Petrus 5 Yakobus 5 ayat 8 dan 10. Coba kita buka Yakobus 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 9. Lanjut sampai 11. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Amin. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Amin. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengarkan tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Allah penuh belas kasihan, Allah penuh dengan belas kasihan, Allah penuh dengan kasih penyayang yang tidak ada caranya. Saya mau bilang kepada kita semua hari ini, jangan kita nakut-nakutin seorang untuk kita mendapatkan jiwanya untuk masuk dalam gereja ini. Jangan kita takut-takutkan mereka. Mereka tidak akan takut, saudara. Ada beberapa pendeta di kota Kupang. Mungkin kalau kita dengar, kalau mulai naik mimbar kota, hai pejabat-pejabat, engkau yang selingkuh, nanti engkau dimati, engkau dimatu dan penjara dan segala-galanya, nakutin terus. Emangnya dengan cara itu orang bisa bertobat? Ada amin? Dengan cara kita nakut-nakutin akan Tuhan itu kayak apa? Tapi Tuhan sebenarnya tidak sekejam apa yang kita pikirkan. Apa yang kau lakukan, kejahatan engkau apapun, Tuhan tetap menerima. Marilah anakku, datang kepadaku. Tidak pernah satu kali kena murka Allah. Murka Allah itu terjadi di zaman perjanjian lama. Amin. Ketika bangsa Israel salah, langsung kena tulah hukum dan segala-galanya. Tetapi zaman sekarang kita hidup di zaman anugerah, hidup dengan zaman belas kasihan Allah semata-mata. Jangan sekali-kali kita takut-takutin orang untuk orang takut masuk neraka. Tidak perlu, sudah lewat itu. Tumbuhkan dia dengan kasih Kristus. Tumbuhkan dia dengan cinta belas kasihan Tuhan yang begitu dalam. Maka ketika engkau menegur orang dan memberitahukan tentang kasih, orang akan rasa berdosa dan rasa bangga dengan punya Allah yang besar. Amin. Itu yang namanya proses Tuhan untuk menarik engkau. Jangan engkau katakan, ayo engkau seolah-olahnya malaikat terang dia. Amin. Karena memang hari-hari ini banyak hamba Tuhan, banyak umat-umat Tuhan berlaku yang begitu luar biasa. Baiknya kayak malaikat, tapi jahatnya kayak iblis. Kalau mau lihat malaikat datang di gereja, orang bilang. Tapi kalau sudah pulang dari gereja, siapa lu, siapa beta? Emangnya gue mikirin lo? Cukup di hari gereja saja saya mikirin lo. Sama-sama kita bersekutu. Di gereja yang lain, di luar sana lain, di sini tidak ada. Di Pademangan sana barangkali, Jakarta sana. Ampun. 2 Korintus 11 ayat 14. Coba kita lihat. Korintus 11 ayat 14.
Hal itu tidak usah mengherankan karena banyak orang yang 14 ayat 14, 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Wow, iblis. Bapak sudah tahu, iblis itu segala tipu dayanya. Dia bisa menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Dia bisa datang seperti singa, dikatakan tadi, mengaum-ngaum mencari musuh untuk ditelannya. Dia bisa datang seperti bau rampe. Bau rampe itu, pernah rasakan bau rampe? Boy, sebenarnya Bapak sudah datang itu. Mari kita pergi sembahyang, pergi kami dikubur dulu. Dia bisa datang seperti apa yang? Banyak cara dia datang. Dia datang seperti, aduh, nenek kita yang sudah 10-20 tahun mati, tiba-tiba dia muncul, tatap muka dengan kita, tiba-tiba terkujur seperti nenek kita. Padahal orang mati itu sudah tidak tahu jalan pulang, kata Alkitab, sudah putus hubungan dengan dunia ini. Tapi dia bisa muncul. Jadi segala sesuatu yang mendatangkan itu jangan engkau percaya. Thinking. Seperti tadi kesaksian itu. Masih panjang ceritanya, cuma saya singkatkan saja. Di mana ada satu hamba Tuhan yang datang, tawarkan mereka suami istri untuk berdoa. Baru bilang di punya rumah di Neun itu ada apa tuh? Ada apa kalau lihat? Kain hitam. Padahal dia datang berdoa. Itu yang namanya malaikat-malaikat terang datang kebaikan-kebaikannya. Iblis tidak akan membuat engkau culas. Iblis tidak akan membuat engkau seperti orang jahat. Tapi dia menjadikan engkau adalah orang-orang yang munafik baik, munafik kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu munafik. Tidak dari hati yang tulus. Kalau ada pemberian kita kepada seseorang dengan tidak ada hati yang tulus, marilah kita koreksi, ini datangnya bukan dari Allah. Kebaikan ini adalah datangnya dari setan. Saya stop pemberian itu. Saya doakan dulu, saya bereskan, baru saya memberikan yang tulus. Amin. Sehingga jadi berkat. Dia menganggap orang-orang itu berdosa semua, seolah-olah dia tidak pernah masuk dalam dosa. Lihat itu ada beberapa khotbah yang di pendeta-pendeta di Kupang, menuding orang terus dosa pejabat-pejabat. Emangnya dia tidak berdosa lagi? Emangnya dia tidak akan jatuh lagi? Tapi tidak ada solusi yang dikasih. Saya juga bingung. Seolah dia yang paling suci, paling pintar, paling hebat. Dia berturun dari gunung dan dia lihat orang di bawah gunung itu berdosa semua, pendosa semua. Ini akan menuju kepada kesombongan-kesombongan. Amin. Itulah yang disebut malaikat-malaikat terang. Jadi kita ini adalah orang yang sama. Saya sebagai hamba Tuhan, sekalipun dari pelayanan resminya di sini 16 tahun ya sudah pelayanan khotbah. Tapi yang belum lagi selagi sebelumnya itulah kita sudah mengenal Tuhan. Tapi tidak bisa kita sombong. Saya dan saudara dan Kak Joni sama saja. Jangan kita mau lebih daripada orang lain. Itulah malaikat-malaikat terang yang datang. Itu tidak akan memenangkan jiwa untuk datang kepada kerajaan Allah. Amin. Kita semua dalam keadaan seperti ini, penderitaan yang datang seperti ini, kita akan bahagia karena kita dalam bentuk proses Tuhan sedang menuju kepada sebuah kesuksesan abadi. Amin. Kita jangan kecewa ketika kita dalam keadaan seperti ini. Mungkin saya dalam keadaan ekonomi lagi goncang saat ini. Mungkinkah ekonomi saya lagi goncang? Marilah tekun kita menghadapinya, taat kita menghadapinya, sungguh-sungguh kita menghadapinya, fokus kepada Tuhan kita menghadapinya. Saya percaya engkau akan masuk ke dalam kebahagiaan kelak nanti. Amin. Janji Tuhan tidak akan salah. Kau akan datang kepada kebahagiaan, dikatakan tadi. Harus kita mengatakan kebahagiaan. Karena itu akan menuju kita ke dalam proses-proses menuju kepada
targetnya, goalnya adalah kesuksesan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan apa? Masa depan yang penuh. Itu rancangan Tuhan. Maka kita sekarang ini ada dalam bentuk proses Tuhan. Amin. Jangan putus asa. Jangan putus harap. Sekarang lagi masuk dalam proses-proses penuaian sekarang ini. Kita sadari proses penuaian yang besar. Peperangan. Air dulu menyenangkan, tapi air sekarang menghancurkan banyak orang, rumah, longsor dan sebagainya. Api menghanguskan. Gunung-gunung meletus. Semuanya kita alami ekonomi sekarang lagi goncang-gancing. Yang tahu persis kegoncangan ekonomi, saya sebagai pelaku pasar. Saya banyak mendengar ojek-ojek hanya 1 hari sekian saja dapat. Marilah kita bersabar dalam penderitaan, bukan sabar-sabar tunggu mati, tapi sabar dengan beriman, ketaatan kita bawa kepada Tuhan. Selidiki hati kita bahwa Tuhan Maha tahu, Tuhan akan melihat dari tempat yang Maha Kudus tentang kesungguhan ketaatan kita. Oh, haleluya. Tuhan melihat ketaatan kita, kesungguhan iman, kepatuhan kita, ketulusan hati kita. Mau menyembah Tuhan, itu proses namanya. Jangan kita tidak ikut proses. Sudah susah lagi, tidak mau dekat dengan Tuhan lagi. Mau jadi apa hidup ini? Kebakaran di mana-mana terjadi, kebocoran ya, Jakarta hancur habis. Di mana-mana terjadi kehancuran begitu rupa ekonomi. Itu yang namanya proses Tuhan. Amin. Proses itu membentuk kehidupan kita untuk kita tumbuh dewasa, untuk kita meraih apa yang dikatakan Tuhan di dalam janji-janjinya. Los Angeles mengalami kebakaran yang dahsyat. Jangan sekali-kali kalau tidak tahu apa-apa, tidak usah berbicara yang aneh-aneh. Itu kutukan Tuhan, karena mereka menghujat Tuhan dan mengatakan Tuhan itu zero, nol, tidak ada apa-apa. Bukan itu. Jangan kita menjudgekan itu. Itu Bapak Mama, itu proses Tuhan. Apa artinya engkau memiliki harta sedunia ini jikalau jiwamu binasa? Itu target goalnya Tuhan. Apa artinya rumah mereka yang kebakaran itu, tapi memenangkan jiwa-jiwa dunia membaca tentang itu, banyak yang bertobat dengan keadaan itu. Bapak, apa ada berpikir kritis seperti ini? Mungkinkah di dalam contoh yang kita secara konkret saya katakan di China sana, mereka menembak mati orang yang korupsi tidak lebih dari 10 orang barangkali. Diboyong dia di keliling kota. Setelah itu diakhiri dengan tembak mati. Semua mata-mata melihat di Cina itu bahwa orang ditembak mati 10 orang. Ternyata sekarang korupsi sudah bersih daripada itu, karena dari 10 orang yang korban itu. Amin. Kalau Indonesia dibikin begitu, mungkin 2-3 orang saja didemonstrasikan. Lihat ini yang korupsi ditembak mati, dan semua ini ekonomi pasti bertumbuh dengan baik Indonesia, dan tidak ada korupsi lagi. Karena apa? Satu yang korban. Apa artinya engkau memiliki seharta rumah mewah di Los Angeles semuanya, kalau jiwamu binasa? Hanya secuil ini saja, tapi Tuhan menangkan jiwa dunia ini diselamatkan. Karena Allah tidak menghendaki kematian orang fasik sebelum dia bertobat. Amin. Yeskiel 33 ayat 11. Coba kita baca secepatnya. Yeskiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah,
aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuan supaya ia hidup. Haleluya. Saya punya Tuhan mau supaya orang hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan mau supaya kematian orang fasik itu tidak terjadi sebelum dia bertobat. Tuhan susah, Tuhan menangis, air mata Tuhan tumpah melihat jikalau orang anak-anak Tuhan yang diciptakan karena kasihnya untuk dia diselamatkan, untuk dia mendapatkan pembelaan hidup yang kekal. Bukan murka itu zaman perjanjian lama. Kita hidup di dalam perjanjian baru ini. Adalah murka tidak ada dalam kehidupan kita. Saya mau luruskan ini, bahwa kasih Allah semata-mata yang bekerja dalam proses. Maka itu firman Tuhan ketika disampaikan itu. Tolong hamba-hamba Tuhan memohon supaya jangan dilalukan begitu firman Tuhan. Firman Tuhan harus ditangkap baik-baik, dipegang baik-baik, sehingga dilatih, dia berbicara dalam hati nurani kita, bahwa sehingga masuk dalam alam pikiran bawah sadar. Seperti yang dikatakan 2 Timotius 3 ayat 14, coba lihat. Tolong. Memang betul minggu depan ada firman lagi, memang betul. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Engkau harus berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Kita hamba Tuhan ini tidak minta pergi makan nasi goreng, tak usah pergi traktir. Cukuplah kita pegang ini firman Allah. Amin. Kita akan diselamatkan. Catat dalam hati nurani. Terus traktir hamba Tuhan. Ingat saja akan apa yang disampaikan. Jagalah hamba Tuhan itu yang sudah menyelamatkan tubuh, jiwa dan roh kita itu di dalam dunia ini. Amin. Malah di dalam Flores saya baca saya nonton di YouTube, seorang kepala dinas bisa ancam sama pastor itu, mau pakai lem, mau pukul pastor lagi di muka itu. Aduh, bagaimana itu tanggapan Anda? Kepala dinas di Sika sana. Maka itu Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, Tuhan butuh hari-hari ini hati yang haus. Kita akan jatuh hati kita ketika kita sadari dan kita dengar, kita renungkan tentang kasih Tuhan. Kita jadi takut untuk berbuat dosa lagi. Saya pengalaman dengan suami istri, sekalipun kau tahu suamimu ada jalan salah, kau jangan menuding terus, jangan mau pukul terus sama suami tambah rusak itu. Walaupun kau sudah tahu dari telinga-telinga, kau dengar dari luar bahwa kau suami ada begini-begini di luar, jangan Bapak Mama, kau datangi dia, kau puji tambah dengan dia, seolah-olah engkau suci, engkau tidak pernah melakukan ini. Saya percaya dia akan berbalik, dia akan bertobat, dan dia bilang, kalau saya diketahui ini saya malu besar ini. Amin. Jangan baru dengar kabar angin, mana dia datang belum kasih uang ojek, dia sudah hantam istri, sudah hantam suaminya. Itu sudah salah. Kasih dapat menutupi segala kejahatan. Amin. Kasih dapat menutupi segala dosa. Amin. Jangan engkau hadapi suami istri, dengar suami istri yang bawa telinga ini. Jangan sekali-kali kita marah dengan ganti dengan marah, akan muncul marah-marah baru lagi. Amin. Amin. Akan muncul itu marah-marah baru, marah yang sudah habis dan muncul lagi marah baru. Tidak pernah habis-habisnya kalau marah diganti dengan marah. Marah harus digantikan dengan belas kasihan. Amin. Itu ajaran Tuhan Yesus. Itu ajaran Tuhan Yesus. Itu ajaran Tuhan Yesus. Kalau engkau sudah mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan Allah, engkau tidak akan menganggap bahwa orang-orang itu adalah neraka semua, tidak kudus semua. Dia yang paling suci, sehingga dia khotbah, "Hoi, seolah-olah kamu itu semua salah. Kamu ketika diperhadapkan Tuhan, orang-orang pemungut cukai
perempuan sundal dibandingkan dengan pemungut cukai, dibandingkan dengan ahli Taurat, orang Farisi. Yang disayangi Tuhan siapa? Pemungut cukai dan perempuan nakal itu. Berpulanglah dan bertobatlah. Tetapi pada ahli Taurat yang sok-sok pintar, orang Farisi, ulah beludak engkau, celakalah engkau. Maka itu jadi orang jangan terlalu sombong, Bapak mama kita sini tidak ada di Pademangan sana, di Jakarta sana. Di Jakarta sana, di luar sana itu banyak itu. Yeremia 9 ayat 23-24. Sekali-kali ini kebencian Tuhan ini yang paling orang-orang sombong anggap diri paling hebat. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini intinya ayat 24. Beginilah firman Tuhan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, itu Allah, ya, yang menunjukkan kasih setianya, keadilannya, kebenaran di bumi ini. Sungguh semuanya itu kusukai. Jadi banggalah jikalau kita bukan memiliki harta benda, kita memiliki kekayaan kepintaran, jangan sombong. Tapi banggalah jikalau kita memahami dan mengenal siapa itu Allah. Ada amin. Jikalau kita memahami tentang apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu membutuhkan proses. Tidak ada jalan singkat, jalan pintas. Kalau kita mau bertumbuh, kita mau selamat, kita merenungkan kematian Kristus di atas kayu salib. Pertama Tesalonika itu karena kasihnya. Pertama Tesalonika itu 5 ayat 9, coba lihat. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ingat apa yang saya katakan tadi, tidak ada timpa murka bagi kehidupan zaman tadi. Tapi sekarang zaman lain, pendeta-pendeta bilang, itu murka Allah, asapnya Allah. Saya sudah tidak tahu lagi ini, dunia yang sudah balik-balik, bolak-balik. Tapi itu menakutkan, bukan orang tambah takut, orang tambah nekat. Tidak ada kebenaran, karena itu tuduh bahwa dia adalah orang yang itu datangnya dari iblis, bukan datang dari setan. Itu malaikat-malaikat terang yang datang. Amin. Seolah dia paling benar. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tujuannya untuk apa? Keselamatan. Pertama Timotius 3, coba lihat Tesalonika 3 ayat 3. Coba kita lihat satu kali supaya saya tutup itu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa ia ditentukan untuk itu. Amin. Saya percaya kalau ada sesuatu yang ditentukan, kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk kemuliaan Allah dinyatakan, untuk pekerjaan Tuhan Allah dinyatakan. Saya percaya jangan kita takut dengan apa yang ada. Kabani, engkau sudah ditetapkan oleh Tuhan yang tidak mungkin sembuh, supaya mata-mata orang dapat melihat dan mengucap syukur. Orang yang normal bisa melihat dan bisa menangisi kehidupan dirinya. Siapa saya, aku ini ya Tuhan. Sehingga saya melihat di dalam YouTube orang-orang yang ada tidak punya kaki, tidak punya tangan. Dia sudah ditetapkan untuk itu, tapi dia penuh dengan sukacita, tertawa ria. Tidak ada yang susah. Karena apa? Allah sudah mengokohkan dia, menyempurnakan dia. Seperti yang pertama di dalam pertama Petrus 5 ayat 10 tadi itu. Sudah dilengkapi dia. Walaupun dia ditetapkan itu, jangan kita kecewa. Di antara kita ini ada yang kekurangan, itu kita sudah tetapkan masing-masing. Ada yang kerja mau banting tulang dari dulu, ada yang tetap keadaan begini saja kehidupannya. Lalu ada yang baru kerja 2 bulan sudah naik
dam. Bingung nggak? Bingung tidak? Ada yang pengangguran tiba-tiba dipanggil jadi pegawai negeri. Kita yang sudah berusaha begitu rupa terus, tapi tetap kita masih honor. Jangan engkau cemburu dengan keadaan itu. Kita sudah ditentukan untuk itu adanya. Seperti di Los Angeles, saya melihat korban-korban, ada yang punya pengenalan yang benar tentang Kristus, yang punya anak iman-iman yang sejati, tapi mereka korban juga di dalamnya. Apa mereka itu kena murka? Mereka sudah ditentukan itu, tapi Tuhan memperhitungkan itu. Saya melihat kenyataan gereja terbakar di Jawa, di mana yang dibakar oleh pihak sebelah, tapi gereja dibangun lebih megah daripada gereja yang lama. Amin. Tidak pernah gereja itu dibangun lebih buruk daripada yang lama. Tetap lebih kuat, lebih bagus, karena Allah mengokohkan dia, Allah menyempurnakan dia. Amin. Allah bersama-sama dengan dia, karena dia tahu bahwa dia ditentukan sudah demikian. Apapun keadaan kita, jangan kita mengerutu, mencari salah. Seperti tadi dikatakan, jangan kita jangan kita menyalahkan, kata firman tadi, kepada si A, si B. Terima itu dengan mengucap syukur, dengan penuh ketaatan, penuh kesolehan, penuh tulus hati, ketekunan ini yang paling penting. Kita proses itu Tuhan itu, karena dari situlah kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Coba kita renungkan baik-baik, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Amin. Dia mengetahui keberadaan kita. Kita harus betul-betul menunggal, tenggelam, larut di dalam Kristus. Bapak Mama, yang terakhir saya mau ngomong, kalau kita mau mendapatkan kekuatan kuasa dari Tuhan, kita harus betul-betul tenggelam di dalam Dia. Amin. Kalau kita sudah tahu susah, kita harus bisa tenggelam di dalam Dia, larut di dalam Dia, satukan dengan Dia tentang firman Allah, apa yang Dia mau. Firman Tuhan pertama Yohanes 3 ayat 22 bilang apa? Apa saja yang kau minta, Tuhan akan memberikan kepadamu. Kata-kata itu pertama Yohanes 3 ayat 22. Apa saja yang kau minta, Tuhan akan memberikan kepadamu, asalkan menuruti segala perintahnya. Segala itu menyangkut apa ya? Segala itu berbeda dengan kata seluruh, berbeda dengan kata semua. Melingkupi tubuh, jiwa dan roh seluruhnya. Tidak ada yang kita sisa-sisakan ini untuk saya, tetapi seluruhnya kehidupan kita dipenuhi dengan keadaan-keadaan apa yang Tuhan mau. Maka iblis datang bukan untuk menjadikan engkau berubah, engkau menjadi jahat dan baik menjadi jahat, tapi Tuhan, iblis datang untuk menggeserkan hati engkau. Amin. Diberikan dengan kesibukan, kesenangan dunia yang mengakibatkan engkau akan kehilangan keintiman dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan jauh dari Tuhan. Amin. Itu iblis punya target. Iblis memberikan engkau kesenangan, kenikmatan, supaya engkau bermegah di dalam kemewahan, engkau lupa diri, dan engkau tidak mendapatkan atau kau kehilangan keintiman dengan Tuhan karena tidak ingat jam ibadah. Engkau hanya ingat mencari uang. Sebentar engkau akan mati. Apa yang kita harus bawa? Apa artinya engkau memiliki harta segudang dunia ini jikalau binasalah jiwamu? Saya ingatkan kepada engkau dan saya semua ingatkan. Bolehlah kita bekerja, tapi ingat waktu untuk Tuhan. Amin. Waktu yang terbaik diberikan untuk Tuhan, jangan sisa-sisanya. Oh, hari ini tidak ada kegiatan di rumah, mari saya pergi ibadah dulu. Sisa-sisa. Tuhan tahu dari tempat yang maha kudus. Kalau kita mau melihat itu 2 Tawarik 16 ayat 9, 2 Tawarik 25 ayat 2, Yeremia 29 ayat 13, Yakobus 4 ayat 8, semua dikatakan keteguhan hati, ketulusan hati. Tuhan sentuh hatimu. Tuhan bukan melihat rupamu, tapi Tuhan melihat hatimu. Tuhan membaca apa yang kita mau hebat, berbangga diri.
Tapi banggalah kalau hati kita disorot oleh Tuhan. Engkau anakku, hai anakku, engkau mengandalkan, engkau memahami dan mengenal aku sebagai belas kasihan, yang sumber belas kasihan, dan mengalami keadilan dan kebenaran. Amin buat firman Tuhan. Saya minta untuk